anggap saja nih program makan siang gratis adalah proyek intervensi besar kan. Ratusan juta orang terdampak, diberi asupan makanan ini selama sekian waktu. Ini ibaratnya ini tuh penelitian juga sebenarnya. Yang kita harus teliti adalah apa dampaknya. Dan kemudian bagaimana cara memonitornya. Apakah kita monitor dengan berat badan, BMI, parameter kesehatan, atau sekedar level kelaparan atau tidak gitu kan. Tempe sebagai teknologi memudahkan mengonsumsi potensi gizi yang ada dalam kedelai. Nilainya di situ, bukannya tentang wah kedelainya dari mana, karena ya kedelai memang ya seperti jagung gitu kan. Jagung aslinya dari mana? Dari Amerika Selatan. Apakah olahan jagung lain tidak bisa diakui asli negara yang mengembangkan? Menurut saya perlu diperdebatkan. Di Eropa ini produksi tempe didominasi oleh Belanda. Kapan Belanda belajar bikin tempe? Nah, waktu saya menelusur semua penelitian tempe sampai awal, itu di sekitar 1940-an. Penjajahan kan. Nah, jadi dan bagaimana mereka memberikan kembali ke Indonesia gitu sebagai sesuatu yang sudah dieksploitasi sejak zaman itu. Selamat bergabung kembali di Jalin Talks bersama saya Hilmar Farid. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang ilmuwan. Dia juga praktisi, pengusaha, dan belakangan ini aktif ya mengembangkan satu movement yang berbasis tempe. Dia adalah Amadeus Driando Ahnan Binarno atau Mas Ando. Mas Ando, terima kasih sekali sudah bergabung di Jalin Talks. Terima kasih sudah diundang ke Jalin Talks. Ya, saya mau mulai dari sesuatu yang lagi ramai dibicarakan, makan siang gratis. Ya, kita tahu Pak Prabowo sudah mencanangkan ini sebetulnya sebelum beliau terpilih ya, dan sepertinya memang sudah menyiapkan berbagai segi dengan anggaran yang cukup besar gitu. Tapi dari perspektif food science gitu ya, sebenarnya bagaimana sih menjamin kualitas gizi ya dari anak, karena itu kan kayaknya menjadi tujuan utamanya gitu. Iya, menurut saya secara ide tentunya bagus ya, karena apakah masyarakat bisa makan sehat atau tidak itu tergantung akses. Nah, salah satu yang menghalangi akses kan kemampuan untuk membeli. Jadi kata gratis itu bisa mendobrak tembok ini. Tapi menurut saya ada 3 syarat. Satu itu apa landasannya. Jadi makan siang gratis itu apa makanannya, komposisinya apa. Apabila ada rumusannya, oh misalnya sayurnya ini, proteinnya ini, karbohidratnya ini, itu siapa yang menentukan dan landasannya apa? Dan menurut saya sumber yang bisa dipercaya adalah sains. Karena sains itu diperoleh dari penelitian di lapangan, komunitas-komunitas, mana yang sukses, mana yang tidak sukses gitu. Jadi tidak perlu mengulangi kesalahan dan tepat. Nah, yang kedua ini adalah batasan dampaknya. Misalnya makanan gratis padahal ada pepatah kan, there's no such thing as free lunch. Proyek yang besar ini kan datang dengan dampak, misalnya secara industri, secara rantai supply, secara limbah juga, secara dampak lingkungan juga. Jadi apakah ada KPI atau kriteria untuk menjaga agar ini nggak keluar jalur? Jadi manusianya dibantu tapi lingkungannya dirusak, pada akhirnya kan merusak manusianya juga. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya sama seperti semua proyek gitu ya. Apa sih kriteria suksesnya gitu? Apakah ini menuju ke kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat ini kebetulan bidang ibu saya. Ibu saya dokter di bidang kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat ini kita menilai, anggap saja nih program makan siang gratis adalah proyek intervensi besar kan. Ratusan juta orang terdampak, diberi asupan makanan ini selama sekian waktu. Ini ibaratnya ini tuh penelitian juga sebenarnya. Yang kita harus teliti adalah apa dampaknya. Dan kemudian bagaimana cara memonitornya. Apakah kita monitor dengan berat badan, BMI, parameter kesehatan, atau sekedar level kelaparan atau tidak gitu kan. Tapi katakanlah misalnya sekarang kita terima ya asumsinya, berapa lama sebenarnya kita bisa mengukur dampak? Kalau intervensi dilakukan sekarang misalnya gitu ya, berapa lama sih kita bisa menentukan, oh ya ini hasil dari program ini gitu ya? Sebetulnya levelnya berbeda-beda. Misalnya intervensi 2 minggu pun sudah bisa merubah misalnya kadar kolesterol dalam darah gitu. Tapi kalau mau melihat
gizi misalnya, itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Begitu. Tetapi sebetulnya kalau misalnya sekarang dijalankan dalam 5 tahun kita boleh melihat dampak yang signifikan kan? Apakah dia memang naik seperti yang diharapkan atau enggak gitu. Betul. Ya? Tapi butuh tim ahli untuk menormalisasi variabel lain. Misalnya variabel lain, ya orang makan siangnya gratis, tapi makan malamnya apa? Sarapannya apa gitu kan? Tinggalnya di daerah mana? Menu makan siang gratisnya beda atau enggak tiap daerah. Nah, bagaimana kita menormalisasi ini? Dan juga usia juga kan. Oh, metabolisme orang yang lebih tua beda dengan anak muda. Nah, ini bagaimana kita menormalisasi ini? Butuh tim ilmiah sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata efek pemberian makan siang gratis terhadap sekian juta masyarakat Indonesia selama 5 tahun adalah XYZ gitu. Anda kan bergerak di bidang itu secara akademik juga gitu ya. Sepanjang pengetahuan Anda, seberapa besar keterlibatan atau ketidakterlibatan dari food scientist di dalam urusan ini? Jujur karena saya tidak tahu proses manajemen di belakangnya. Jadi jawaban singkatnya saya tidak tahu. Tapi yang saya dengar adalah yang lewat berita gitu kan. Lewat berita ada komponen, kalau nggak salah ada susu sapi gitu kan. Jadi saya kurang tahu secara menyeluruh, tapi kalau boleh saya menuangkan opini saya, itu banyak makanan tradisional khas Indonesia yang bisa diinkorporasikan dalam program ini. Kita bisa mencontoh Korea Selatan. Jadi ada istilah namanya nutrition transition. Ini terjadi di banyak negara. Misalnya di Cina. Sosioekonominya naik, lebih bisa beli daging sapi. Tapi karena terlalu banyak makan daging merah, ini penyakit kronisnya juga naik. Darah tinggi, penyakit jantung juga, dan lain-lain. Itu yang kita coba hindari dengan perbaikan ekonomi. Korea Selatan berhasil dengan cara yang sangat simple sebenarnya. Mereka tetap menjaga hidangan sampingan atau side dish. Kalau kita makan ke restoran Korea kan ada side dishnya ya. Ada hasil fermentasi, ada rumput laut, makanan cimit-cimit ini. Itu kuncinya mereka tidak mengikuti jalur nutrition transition-nya Cina. Jadi menjaga kearifan lokal, menginkorporasikannya ke dalam makanan sehari-hari. Nah, kebetulan saya meneliti berbagai makanan khas Indonesia, terutama tempe. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita tetap inkorporasikan untuk mengendalikan negara ini supaya nggak ke arah nutrition transition yang negatif. Nah ini yang menarik karena waktu program ini pertama diperkenalkan, saya ingat waktu itu Pak Airlangga waktu itu masih Menko Perekonomian ya. Beliau bikin acara di Tangerang gitu. Cuman saya lihat, waduh kalau makan siangnya apa sih capcay terus kayak gitu-gitu ya. Sementara kita punya sumber pangan lokal kan yang nggak sedikit ya di Indonesia ini. Dengan beberapa teman di NTT kita coba bikin pemetaan ya sumber pangan lokal di Lembata gitu, ada 30 desa dan hasilnya menarik gitu ya. Kurang lebih kesimpulannya, kalau seandainya makan siang gratis ini bersumber pangan lokal, maka tadi ya anggaran besar dan segala macam itu sebetulnya juga bisa jauh lebih rendah gitu. Dan ya perkiraannya sekitar 70% itu sumbernya lokal gitu. Nah, hasil riset selama ini kita benar nggak sih punya kemampuan sebenarnya untuk berdaulat ya secara pangan gitu ya dengan sumber-sumber ini gitu? Ya, saya yakin potensinya selalu ada. Tapi bagaimana cara merealisasikannya kan? Saya melihat ada dua jalur. Satu ini jalur sentralisasi. Dua ini jalur desentralisasi. Menurut saya dua-duanya ini perlu menyeimbangkan satu sama lain. Sentralisasi misalnya, dari pusat mendikte komposisi menu makan siang gratis di sini, sumbernya gini, standar gizinya seperti ini, seperti ini. Seperti yang tadi Bapak bilang, wah kalau kita bisa tiap daerah ini menarik sumber daya lokal, ini akan lebih berkelanjutan. Kenapa? Misalnya, karbon emisinya lebih rendah karena transportasi lebih rendah, juga menyejahterakan misalnya petani lokal, seperti itu kan. Tapi dua-duanya perlu pendekatan yang beda menurut saya. Sentralisasi ini kan adalah tentang kendali. Ibaratnya narasinya adalah kapitalisme gitu kan. Bagaimana yang pusat ini membuatnya berkelanjutan dalam hal kapasitasnya harus cukup, kualitasnya terstandar, distribusinya terkendali. Sementara desentralisasi ini lebih kepada
merangkul komunitas-komunitas, meratakan edukasi pemahaman. Oh, kalau di Sunda nih, lalapan itu untuk memenuhi kebutuhan gizi ini. Tahu memenuhi kebutuhan gizi ini. Oh, di Manado itu dabu-dabu, isinya tomat, cabai, itu untuk memenuhi kebutuhan ini. Oh, di Jawa Tengah banyak tempe seperti ini, oncom gitu. Jadi masing-masing daerah punya tanda kutip perpustakaan ilmu makanan dan gizinya sendiri. Bagaimana desentralisasi ini mengakomodir bahwa tiap daerah mengerti. Mereka punyanya ini bisa dipakainya untuk ini tanpa menyeragamkan. Betul. Nah, jadi menurut saya keduanya ini mesti seimbang. Jalan bareng-bareng ya. Itu memang saya kira kalau lihat agak ironis gitu ya. Karena ada banyak sekali tempat yang sebenarnya sumbernya luar biasa gitu. Tapi stunting tinggi, kurangan gizi, bahkan kelaparan gitu ya. Dan itu mungkin karena tadi ya sistem pengetahuannya yang nggak terbentuk di tingkat lokal. Nah, Indonesia begitu besar. Dari pandangan seorang food scientist, organisasi keragaman yang begitu hebat itu di dalam satu platform, caranya gimana? What can technology do gitu? Iya, jadi saya pun masih belajar. Jadi ini tahun ke-10 Tempe Movement, yang pertama didirikan oleh saya, kakek saya, dan ibu saya. Di tahun ke-10 ini pun kita belum punya jawaban yang satu absolut gitu ya. Tapi kita melihat perkembangan contoh-contoh proyek di masyarakat. Misalnya, kalau kita bicara tentang stunting, yang paling tinggi itu di Kabupaten Manggarai Barat, di NTT gitu. Itu narasi yang paling sering banyak digunakan orang. Tapi nggak usah jauh-jauh. Di Bogor aja, tempat saya tinggal. Di Bogor itu sekitar 20%. Karena ini proyek yang digarap oleh ibu saya juga waktu disertasi beliau di kesehatan masyarakat, pencegahan stunting dengan pangan lokal berbasis teknologi WhatsApp. WhatsApp dengan dalam grup ini ada ibu-ibu, karena ini pusat intervensinya adalah ibu-ibu, pengambil keputusan makanan dalam keluarga, pengelola bagaimana anaknya makan, dan harus memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anaknya ini, mulai dari ibu hamil hingga 6 bulan pertama setelah anaknya melahirkan. Nah, dari sini memang ironi itu ada. Misalnya, kalau kita ke Cipanas gitu, kita juga ada kerjasama dengan dulunya panti asuhan, tapi sekarang jadi pusat seperti Posyandu, pusat edukasi nutrisi di komunitas itu. Masih banyak ibu-ibu yang ternyata mie instan itu nggak bisa menggantikan bahan alami yang ada di tukang sayur ya. Sesimpel itu gitu. Untuk informasi mendasar itu ya. Mendasar itu gitu, karena yang pertama banyak faktor. Salah satu faktor yang kuat adalah anaknya mau makan nggak. Anaknya susah makan, gimana cara mengatasinya gitu. Jadi kebanyakan ibu-ibu ini juga terpengaruh kesuksesan yang dia lihat. Misalnya, kalau dikasih makannya mie instan, anaknya langsung mau gitu. Nah, itu kan jadi kayak, apakah ini yang benar karena ini praktikal gitu. Tapi ternyata butuh edukasi. Misalnya, untuk bayi itu jangan memberi makanan yang tinggi gula atau tinggi garam karena bahaya untuk kesehatannya. Berarti kalau itu pilihannya apa? Ada ubi lokal, atau ada kacang yang bisa dijadiin bubur. Nah, seperti itu. Jadi walaupun mereka tinggal sangat dekat dengan sumbernya, dengan kebun-kebun, dengan sawah-sawah, tapi ternyata edukasi itu hal yang harus kita cek. Mereka pemahamannya sampai mana? Kurangnya di mana? Nah, bagaimana intervensinya? Nah, intervensinya di proyek ibu saya ini melalui WhatsApp. Karena misal dibanding kita, kita memperkenalkan aplikasi baru di iPhone atau Samsung. Nah, apakah komunitas ini mau install? Kalau udah mau install, apakah mau pakai rutin? Kita pakai yang udah ada gitu. Jadi WhatsApp udah ada grup-grup edukasi keluarga lewat poster-poster yang menarik. Dan ini ibu saya uji juga sebagian dari disertasinya, dan melihat penambahan berat badan untuk yang stunting, kemudian status gizinya pun lebih baik, diukur seperti sel darah merah untuk mencegah misalnya anemia dan lain-lain di ibu hamil. Jadi itu kembali lagi ke evaluasi. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, dengan mengumpulkan contoh-contoh pilot
di daerah-daerah seperti ini, saya masih optimis gitu bahwa nantinya bisa untuk mengatasi kekurangan gizi ini. Tinggal masalahnya mencari sistem peningkatan kesadaran masyarakat yang paling tepat, berlandaskan sains. Ya, jadi saya kira itu tadi ya, di samping kita mencari inovasi teknologi dan segala macam, peningkatan pengetahuan sebetulnya ya, agar kesadaran masyarakat tumbuh tentang macam-macam hal. Dan kalau lihat tadi kan, ini disertasi tadi ya, soal WhatsApp group ini gitu ya. Jadi komunikasi ternyata kan esensial sekali ya untuk bisa menyampaikan itu. Nah, Anda udah menyebut tadi mulai dari kakek, kemudian ibu, so it runs in the family gitu ya, more or less gitu. Nah, pertanyaan saya, Anda sendiri gitu, ketika pertama kali memulai itu betul-betul karena oke deh melanjutkan aja apa yang udah ada sebelumnya, atau ada sesuatu yang memicu minat atau perhatian terhadap food ini? Ada. Karena saya orangnya keras kepala gitu ya. Kalau semakin saya dikasih tahu apa disuruh, semakin saya nggak mau. Jadi dulu impian pertama saya jadi musisi. Saya pengen jadi musisi profesional gitu. Karena dari kecil juga saya mendalaminya musik. Main berbagai instrumen, kemudian manggung-manggung gitu. Nah, suatu saat saya ada guru SMA biologi. Nah, saya di sekolah dulu males-malesan. Jadi remedial terus, nilai ujian nggak cukup tinggi terus. Nah, satu guru biologi ini galak. Dan setiap kelas itu pasti ujian dulu sebelum kelasnya mulai. Nah, jadi kan saya ujian minggu ini jelek, minggu depan jelek, minggu depan jelek. Kok lama-lama gemes ya? Yaudah saya mau belajar deh supaya nggak sejelek ini. Karena saya belajar, saya kok jadi ngerti ya tentang bagaimana kehidupan ini tercipta. Dari DNA, di tiap badan kita ada DNA ini seperti resepnya dimasak oleh chefnya jadi makanan ini berupa ini jadi kulit, jadi hidung, jadi rambut gitu. Berarti tanaman juga kayak gitu ya, berarti tanah juga kayak gitu. Berarti saya bisa mengerti dunia nih seperti pakai kacamata baru. Kok saya ternyata suka ya, ternyata begitu mengerti jadi suka. Nah, saya jadi tertarik sama biologi. Pada waktu itu kakek saya memperkenalkan, ini ada fakultas bioteknologi buka nih. Apa sih bioteknologi? Saya cari tahu, ada babnya di buku SMA saya. Ternyata bioteknologi ini tentang berkreasi dengan bekerja sama dengan makhluk hidup. Misalnya fermentasi tape atau peyem gitu kan. Kita kerjasama nih sama si raginya Saccharomyces cerevisiae gitu. Tolong dong nih kamu hidup makan singkong. Karena dia hidup makan singkong, dia bahagia, dia menghasilkan teksturnya jadi lebih lembut, juga ada rasa yang khas, manusia jadi lebih nikmat makannya. Tempe juga sama gitu kan, dan lain-lain. Ternyata bioteknologi itu seperti seni ya, berkreasi. Dari situ hasrat kreasi saya terjawab. Terus mikir, saya ingin jadi penemu inventor gitu. Jadi ingin menciptakan sebetulnya. Seperti musik kan, yang paling saya suka dari musik itu menulis lagu. Yang paling saya suka dari seni rupa itu ya waktu kecil saya menggambar. Jadi ini ada ketertarikan awalnya dari situ. Nah, saya memutuskan untuk gabung ke program bioteknologinya ini. Ternyata saya suka banget. Dan pertama ketemu tempe itu waktu saya terobsesi bodybuilding. Saya mau six pack, saya mau lemak tubuhnya di bawah 10%. Saya mau masa ototnya semaksimal mungkin gitu. Mau naikin 5 kg berat badan murni otot. Saya mencari makanan tinggi protein, rendah lemak, rendah karbohidrat, rendah garam. Tempe ini kok cocok ya. Tapi kok orang-orang nggak make gini. Terus kalau saya komunikasiin ke teman-teman saya yang bodybuilding juga, dianggap rendah gitu. Tempe bodybuilding nggak nyambung. Dari situ saya gemes. Saya dalemin sainsnya. Faktanya saya kumpulin, beneran potensial, dan itu malah membuka pikiran saya, ini nggak cuma buat ini siapa sih yang nggak butuh makanan protein yang sehat, ramah lingkungan, dan terjangkau. Jadi awal mulanya sebetulnya justru kalau mau dirunut balik ya, karena nilainya jelek tadi ya? Iya. Tapi sekarang ini tadi ya menyebut, masih main musik? Masih main musik gitu, dan itu apa sekarang? Itu kayak waktu untuk relax dari segala macam kesibukan, atau sebetulnya kayak ada dialog dia? Kalau tadi kan kayaknya soal penciptaan dan seterusnya di beberapa level ada sambungan sepertinya ya. Iya. Nah, jadi saya dalam hidup nih mencoba mengintegrasikan semua aspek hidup tuh jadi satu gitu. Ini proyek yang sangat ambisius sih. Jadi misalnya,
pendidikan saya itu ilmu pangan, kesehatan, tempe, fermentasi tempe. Gerakan sosial saya tempe movement. Bisnis saya Better Nature tempe. Musik saya bisa nggak sih masuk sini gitu. Jadi kemarin saya sempat bikin album juga di Spotify gitu ya. Temanya jajan pasar. Jadi lagu-lagunya saya kasih nama berbagai jajan pasar. Terus ada jadah tempe, ada bacang tahu, kue eksperimentalis aneh-aneh gitu. Ada kue putu. Nah, jadi saya masih penasaran bisa nggak sih ini digabung, dan kalau digabung terus buat apa gitu. Ya kalau buat ke dunia tempenya untuk menaikkan kesadaran masyarakat ya lewat seni gitu. Di dunia seninya ya menantang aja status quo musik dalam diri saya gitu. Tadinya musik tuh harus mainstream ke arah supaya viewsnya banyak di sosial media pop gitu. Tapi gimana kalau saya coba gabungin dengan aspek hidup saya yang lain sebagai salah satu ekspresi diri saya yang seakurat mungkin gitu. Ada banyak loh sekarang project musik seni kontemporer, ada orang yang dengerin tumbuhan gitu terus kemudian diolah jadi musik gitu kayaknya, tapi nggak mikir ke arah itu ya. Jujur saya tertarik banget itu tronik yang disambungin ke tanaman gitu. Saya nyambungin ke tempe, terus kan dia bikin tune-nya sendiri menurut elektromagnet dia kan. Itu belum dicoba sih, belum beli alatnya. Oke. Lanjut ya ke inovasi. Anda bikin atau meneruskan ya tempe movement. Terus kemudian ada usaha sekarang ya, Better Nature Tempe di UK ya, itu basisnya. Itu dibandingkan dengan usaha tradisional tempe yang kita kenal selama ini, itu bedanya di mana sih? Gitu. Itu sangat berbeda. Saya pun gak ngira akan masuk ke dunia ini ya. Dunia ini adalah dunia FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Jadi tipe makanan yang masuk ribuan supermarket, dibeli oleh banyak sekali orang setiap minggu, perputaran cepat. Sementara tempe di Indonesia ini adalah makanan tanda kutip slow food ya, yang memang industrinya dilindungi kan, bahwa kebanyakan pengrajin tempe itu skalanya mikro dan kecil, ya hanya sedikit yang menengah. Dan menurut saya ini bagus karena kasihan juga kalau misalnya investasi asing masuk terus mereka cuma jadi pekerja dan kapitalisme lagi dengan dominasi pasar, kasihan gitu. Jadi ini bagus. Nah, di luar Indonesia itu dunianya beda lagi gitu. Jadi ekspektasinya ya ekspektasi untuk skala besar sekali, dari kualitas, tingkat seberapa lama tempe bisa awet. Di Indonesia kan ya beli tempe di tukang sayur, besokannya ditaruh di kulkas pun udah rada kering-kering gitu kan. 2 harinya sudah mulai aromanya tempe bosok atau semangit. Nah, di luar ini kebanyakan tempenya dipasteurisasi seperti susu di sini. Jadi dibungkus dulu, dilewatkan uap air supaya fermentasi berhenti, supaya dia bisa didistribusi mingguan. Mingguan. Itu perbedaannya. Kedua, dari segi harga juga, karena butuh proses ini, butuh distribusi ini. Harganya di sana itu bisa sekitar hampir 3 pounds. 3 pounds itu 60.000 per 200 gram. 200 gram 1/5 kilo gitu. Jadi ya segini lah, segini. Itu bedanya di situ. Dan sayangnya dengan memetakan industri tempe global ini, jujur, selain perusahaan saya tidak ada lagi yang memberikan kembali ke Indonesia. Jadi tempe ini dilihat sebagai komoditas, bahan berbisnis gitu. Jadi kebanyakan perusahaan tempe yang besar di Indonesia masuk supermarket itu ya orang asing menciptakan produksi tempe mereka sendiri, menjual. Masih bagus kalau menyebut tempe itu adalah makanan Indonesia di website atau kemasannya, tapi nggak semua. Nah itu tuh saya. Jadi bagaimana tuh perlindungan kekayaan intelektual terkait itu? Maksudnya kan ya mungkin bisa cerita juga gitu awal mulanya dan kemudian sekarang kalau processing, kalau misalnya sekarang urusan hak cipta kekayaan intelektual itu masuk untuk melindungi ya maksudnya gitu, itu di sebelah mana sih gitu? Jadi memang kita tidak bisa mematenkan makanan seperti hak kekayaan intelektual, paten teknologi atau metode ya. Jadi makanya usaha terdekat itu adalah
UNESCO Intangible Cultural Heritage. Jadi warisan budaya tak benda UNESCO itu yang terus dikejar, dan berbagai pihak di dunia tempe Indonesia sudah gencar di balik layar tuh mendorong ini. Dan beberapa tahun terakhir memang sudah sangat dekat gitu. Tapi masih ada prioritas lain gitu. Misalnya batik, dan kita juga sangat suportif seperti itu. Jadi itu yang paling dekat. Makanya sekarang diskusinya tentang cultural appropriation, peminjaman budaya untuk mengerap keuntungan itu sedang naik. Peminjaman agak sopan ya, mungkin pencaplokan lebih. Iya, pencurian ya seperti itu. Dan narasinya pun bisa sedih gitu ya. Bisa sedih karena misalnya di Eropa ini produksi tempe didominasi oleh Belanda. Kapan Belanda belajar bikin tempe? Nah, waktu saya menelusur semua penelitian tempe sampai awal, itu di sekitar 1940-an, penjajahan kan. Nah, jadi, dan bagaimana mereka memberikan kembali ke Indonesia gitu, sebagai sesuatu yang sudah dieksploitasi sejak zaman itu. Nah, di Amerika pun ada pabrik tempe yang ukurannya nilainya itu $100 juta. $100 juta tuh berarti berapa? 15 triliun. Ya. Itu apa kontribusi kembali ke Indonesianya gitu. Tapi istilah itu mereka pakai tempe. Iya. Ya. Oke. Tapi ada juga yang nggak pakai. Jadi mereka misalnya di Skandinavia ada juga proyek fermentasi tempe dengan kacang lain. Di Indonesia sudah banyak. Ada juga. Tempe koro, tempe melandingan. Dan mereka seakan menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini kan juga apropriasi sebetulnya. Padahal dari segi metode segala macam itu sebetulnya mengikuti apa yang ada di sini, gitu ya. Tapi memang kurangannya adalah yang sudah distandarisasi di dunia tentang tempe itu baru sekedar tempe kedelai yang difermentasi hanya oleh 2 spesies. Padahal tempe di Indonesia itu seperti keju di Perancis kan. Kita ke daerah sini ada camembert, kita dari sini ada keju-keju lain gitu. Nah, jadi itu masih sangat sempit definisinya. Nah, ini definisi ini adalah di bawah FAO dan WHO, kodeks. Kodeks itu kitab definisi makanan kan. Jadi dalam level regulasi pun masih perlu didorong bahwa tempe itu tidak sekedar dari kedelai, karena ada telusuran budayanya juga di Indonesia, di Wonogiri gitu kan. Ada tempenya macam-macam juga. Ya, balik soal tadi ya, saya baru menyadari ya bahwa kekayaan intelektual, pelindungan terhadap itu tuh masih sangat banyak PR-nya ya, gitu ya. Karena betul nggak mungkin tidak bisa dipatenkan, tetapi tadi udah disebut ya, sebetulnya mungkin menggunakan indikasi geografis ya. Karena katakanlah tempe dari daerah tertentu kita tahu di suhu yang berbeda, proses fermentasi juga akan terpengaruh dan seterusnya gitu. Jadi mungkin tuh satu area yang perlu dipikirin gitu kali ya ke depan gitu ya. Betul. Dan kakek saya pun berkali-kali mengingatkan tentang indikasi geografis itu. Misalnya sampai Amerika aja, di dapur ibu kos saya itu, saya lihat nih balsamic vinegar, Geographica Indication, Modena misalnya. Terus keju juga banyak kan. Nah, yang saya sadar terkait pertanyaan sebelumnya, apakah tempe itu siap untuk indikasi geografis? Untuk pasar domestik siap. Untuk pasar internasional, apakah kita bisa mengekspor tempe? Nah, mengekspor misalnya wine, dia awet kan, bisa diekspor, gampang. Balsamic vinegar, gampang diekspor. Nah, tempe gimana supaya nggak busuk? Apakah kita mesti mencari bentuk tempe lain untuk mengakomodir ini? Misalnya keripik tempe. Keripik tempe Desa Sanan, Malang. Ya, turunan dari ini betul, ya. Karena kepentingan indikasi geografis pada akhirnya adalah ekonomi juga, tapi secara internasional, ekspor. Jadi menurut saya pintu gerbang yang perlu dibuka dulu adalah ekspor tempe. Baru indikasi geografis menjadi manfaat yang nyata. Karena sebetulnya bagus juga ada indikasi geografis tanpa ekspor pun untuk mengamankan identitas, menguatkan, mematenkan dalam level ini gitu.
tapi akan sempurna apabila itu kaitannya dengan membawa kekuatan ekonomi dan harapannya nantinya sosial, memperkuat rasa kepemilikan, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tempe-tempe ini dari daerah ini beda-beda, unik, diakui dunia dan membawa devisa untuk negara. Kalau pengalaman selama ini ya gerak di UK dengan pasar yang bukan orang Indonesia gitu, yang cita rasa juga berbeda gitu ya. Ada penyesuaian seperti apa? Saya pernah soalnya makan tempe gitu ya di Eropa tuh nggak enak banget gitu. Maksudnya bukan tapi beda sekali dengan apa yang kita alami di sini. Kalau di sini kan selalu penuh dengan bumbu lah, harus dikasih ini dan seterusnya. Di sana begitu plain. Dan tapi pengalaman selama ini gimana? Betul, dalam hal ketawaran itu. Jadi saya sudah tinggal di Amerika dan di Inggris ya. Keduanya pendekatannya mirip. Sama seperti kalau kita minum susu kedelai yang biasa di kantong plastik diikat gitu dari kenalannya ibu gitu kan. Itu kan rasa kedelainya kuat ya. Begitu di supermarket di Amerika dan Inggris, susu kedelai itu cenderung tawar. Karena itu ada istilah acquired taste. Cita rasa yang butuh waktu untuk disukai gitu. Seperti keju-kejuan yang blue cheese, keju yang ada biru-birunya itu juga mirip. Nah, dari sini tempe pun di perusahaan saya juga disesuaikan gitu. Gimana caranya rasanya tidak terlalu kuat si rasa fermentasinya ini. Gimana caranya teksturnya ini gampang disobek-sobek. Kenapa? Karena kalau disobek-sobek orang melihatnya lebih alami daripada dipotong dadu. Dan orang mikirnya, saya bisa masak ini seperti masak ayam. Dari situ. Dan dari sisi pengawetan juga tadi seperti pasteurisasi, dibungkus, dipanaskan dengan uap air supaya awet untuk distribusi. Jadi sebetulnya tempe di Indonesia ini punya kemewahan ya. Keluar rumah, ke pertigaan komplek, lihat tukang sayur, tempe yang seger ini masih dibungkus daun pisang, itu adalah kemewahan ternyata. Kalau kita bandingkan dengan keterbatasan infrastruktur di luar negeri. Karena memang 4 musim juga gitu. Begitu musim dingin, fermentasi menjadi lebih susah dan lain-lain. Ya, balik soal tadi, karena seperti disebut tadi ya, soal intangible cultural heritage di UNESCO gitu. Kebetulan saya pernah ngurus untuk waktu yang cukup lama gitu ya, persoalan pendaftaran itu. Dan salah satu isu yang diangkat oleh panitianya di sana itu karena 2 hal gitu. Satu, karena sumbernya tidak lokal, ya. Dan ini sebetulnya juga pertanyaan gitu tadi ya. Tempe ini sebenarnya harus kacang kedelai gitu, bisa kacang-kacang yang lain. Apakah dia sistem pengetahuan gitu, atau si produk ya? Itu satu area diskusi kita selalu dengan UNESCO. Terus yang kedua terkait dimensi ekonomi gitu, karena dia kan lengkapnya itu kan representative list of intangible cultural heritage for humanity gitu ya. Jadi bukan dimensi ekonomi yang diomongin gitu. Sementara kalau kita lihat ini kan tadi ya, kita ada keinginan untuk melindungi kekayaan intelektual dan seterusnya gitu. Tapi tadi ya, yang pertama soal sumbernya gitu ya, bahwa dia tidak lokal gitu. Sebenarnya yang kita sebut tempe ini adalah si produk akhir yang kita tahu sehari-hari ini. Sistem pengetahuan yang bisa membuat itu teknologi atau apa dari ini ya? Saya yakin bahwa tempe ini makanan iya, tapi proses juga iya. Dan mungkin proses ini lebih penting. Jadi misalnya kita telusuri, kapan sih pertama kali tempe didokumentasi gitu? Beberapa bulan yang lalu, saya dan beberapa ahli filologi itu mengunjungi perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran di Solo. Karena memang pertama kali tempe ini didokumentasi oleh Pakubono keempat di Desa Sanan, Klaten, tempat kakek saya lahir. Waktu itu dipercaya sekitar tahun 1600-an, publikasinya tahun 1815. Tempe pada waktu itu tuh tempe dari apa gitu. Nah, memang kata yang ditemukan adalah delay kan, delay tempe. Jadi memang kedelai. Tapi kedelai dari mana pada waktu itu? Nah, kita coba menghubungkan dengan jejak kedelai sebelumnya. Kedelai Sri Tanjung. Serat Sri Tanjung ini lebih lama lagi. Kedelai memang jalur
migrasi kedelai kan dari Cina memang awalnya. Jadi memang dari awal tempe yang ditemukan itu bahannya adalah hasil kultivasi dari negara lain. Nah, apakah itu mengkompromikan fakta bahwa tempe asli Indonesia? Menurut saya tidak. Karena dengan hasil kultivasi negara lain yang dari sini mengubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat secara rasa, kemudahan dimasak, secara gizi juga, secara aplikasi. Kalau kedelai tetap kedelai, tempe tidak akan menjadi sumber protein nomor 1 Indonesia yang berkontribusi pada 10% protein tiap hari masyarakat Indonesia. Tempe sebagai teknologi memudahkan mengonsumsi potensi gizi yang ada dalam kedelai. Nilainya di situ, bukannya tentang wah kedelainya dari mana, karena ya kedelai memang ya seperti jagung gitu kan, jagung aslinya dari mana? Dari Amerika Selatan. Apakah olahan jagung lain tidak bisa diakui asli negara yang mengembangkan? Menurut saya perlu diperdebatkan. Nah, kemudian memang ya masih sayang sekali ya dominasi kedelai impor ini memang perlu diakui gitu. Karena memang keterbatasan skala dan lain-lain. Tapi saya melihat dua dimensi. Satu dimensi tempe sebagai teknologi, kacangnya bisa diganti. Kacangnya bisa diganti dengan kacang-kacang lokal. Yang tradisional itu tempe kacang koro, tempe melandingan atau petai Cina, tempe kacang nasi, kacang babi juga di Nusa Tenggara. Jadi setiap daerah kacangnya bisa dijadikan tempe. Yang modern itu mungkin yang kacang tadinya tidak ada di Indonesia, misalnya tempe kacang almond, tempe chickpea, itu bisa. Nah, dimensi kedua adalah apakah kita menyerah aja gitu dengan impor kedelai? Saya masih melihat harapan, walaupun susah sekali ya. Dan ini permainannya puluhan tahun, misalnya seperti ini. Kenapa sih para pengrajin tempe masih pakai kedelai impor? Sangat praktikal. Cukup suplainya, harganya murah, karena pembeli tempe masih ingin membeli tempe murah. Begitu harga tempe naik, di surat kabar langsung heboh kan. Jadi orang itu belum bersedia menghargai tempe secara finansial sesuai dengan nilai tempe yang saya yakin sebenarnya gitu. Tapi bisa dimaklumi, ini bisa dimaklumi. Nah, memutus rantai ini bagaimana gitu? Ekspor tempe menurut saya ini adalah potensi untuk memutus rantai ini. Kenapa? Industri tempe dilindungi dari kapitalisasi investor asing untuk melindungi pengrajin mikro dan kecil. Bagus. Sekarang ekspor tempe ini baru mulai. Jadi baru mulai sekitar belum 6 tahun setahu saya. Sudah salah satunya ke Jepang, ke Taiwan dan lain-lain. Tempe beku gitu. Wah, kalau untuk ekspor ini boleh dibesarkan gitu, dibesarkan. Nah, menurut saya dengan daya beli negara-negara lain yang bersedia membeli tempe sebagai makanan sehat, bukan makanan sehari-hari yang murah, ini bisa menciptakan margin produk yang lebih sehat. Nah, dari margin ini bisa memberi keleluasaan pengrajin tempe atau tempat produksi tempe ini menggunakan kacang kedelai yang lebih mahal. Nah, yang lokal di awal pasti akan lebih mahal karena skala panennya nggak bisa seperti Illinois Amerika gitu. Tapi dengan prinsip economy of scale, apabila permintaan tempe ekspor ini bisa bersaing dengan konsumsi domestik lokal, artinya permintaan impor kedelai ini sama dengan permintaan ekspor kedelai, ini bisa perlahan diakomodir di dalam negeri. Jadi ibaratnya sudah ada janji uang akan masuk, wah kita bisa menyuplai ini dengan kedelai yang perlahan ditanam sendiri. Begitu skalanya bisa bersaing ke arah Amerika, ini harganya juga akan bisa bersaing. Betul. Nah, tapi ini kita bicara tentang puluhan tahun, puluhan tahun. Dan intervensi di sini adalah intervensi pasar, daya beli. Nah, dan begitu suplai tempe lokal itu harganya bersaing, yang domestik perlahan bisa digeser karena sudah ada skalanya juga udah lebih gede terus dia bisa. Tapi bicara tentang ragam kedelai lokal, banyak
galur kedelai itu yang unggul. Misalnya di pusat pasca panen di Bogor, saya pernah hadir dan melihat pilihan kacang kedelai lokal. Salah satu yang paling menarik untuk saya itu adalah kedelai Grobogan. Kedelai Grobogan itu proteinnya lebih tinggi daripada kedelai impor USDA dari Illinois, Amerika. Jadi bibitnya ada. Tinggal mengembangkan ini menjadi industri yang bisa bersaing. Udah pernah bicara nih sama pembuat kebijakan soal ini, diskusi ini pernah? Jujur akses saya masih terbatas karena mungkin ya dari jalur karir saya juga kan. Ya tapi sangat ingin. Ya ini soalnya membawa saya ke pertanyaan yang saya sangat tertarik ya, bahwa food science memberikan insight gitu ya, memberikan penglihatan yang berbeda akan terhadap urusan pangan. Jadi kita melihat lebih dari apa yang nampak di piring, di warung dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh nih kontribusi food science di dalam membentuk sistem pangan kita ini gitu ya. Terus terang kalau lihat media pembicaraan di publik itu kan urusannya dagang ya, impor betul. Berapa banyak dan segala macam, soal ketersediaan gitu ya. Ya gizi kadang-kadang muncul sebagai isu gitu. Inovasi hampir saya nggak pernah dengar gitu ya. Paling ada riset siapa bikin apa gitu ya, terus dah sebentar di celebrate habis gitu. Nah ya mungkin kita bicara tentang sesuatu yang ideal gitu ya. Mestinya gimana sih tempatnya food science di dalam ekosistem pangan kita ini gitu ya. Ya, apakah mesti di apa namanya pucuknya yang menggerakkan semua ini gitu ya, karena sains memberi informasi kan kepada seluruh elemen ekosistem, atau bayangan gitu ya. Idealnya seperti apa sih? Baik, sebetulnya food science itu tergantung pelakunya untuk diubah seperti apa. Oleh pengusaha, food science ini bisa menjadi inovasi yang dijual di pasar. Di tangan pendidik, food science ini menjadi wahana edukasi masyarakat. Makanan seperti apa yang baik untuk dikonsumsi dan bagaimana cara membuat makanan itu. Tapi relatif terhadap ilmu-ilmu di sekitarnya, tugas utama food scientist ini sebetulnya adalah menunjukkan cara memproduksi makanan yang ideal. Nutrisionis memberitahu kita seharusnya makan apa dan kenapa. Ahli kesehatan masyarakat seperti nutrisionis tapi dengan skala populasi makro. Nah, jadi sebenarnya tugas utama food scientist adalah bagaimana kita mengadakan makanan yang lebih baik. Kalau kita lihat sejarah food science itu, jadi saya kuliah di University of Massachusetts, itu fakultas ilmu pangan tertua di Amerika. Mulainya kapan? Perang Dunia. Perang Dunia untuk para tentara butuh makanan yang lebih awet. Jadi pengalengan, pasteurisasi, dan lain-lainnya. Jadi awalnya adalah kebutuhan untuk menyediakan makanan ke banyak orang dan menjangkau orang-orang ini. Itu esensinya. Nah, kita lihat perkembangannya, saya setuju. Untuk dagang adalah salah satu agenda terkuat karena orang mendapat insentif dari proses ini kan. Dan kebanyakan proses food science ini juga untuk menyenangkan pasar. Nah, narasi yang sekarang sedang tumbuh ini adalah diskusi ilmiah tentang makanan ultra processed. Ultra processed food atau UPF. Ini diklasifikasikan sebagai makanan yang dibuat sudah tidak dengan bahan-bahan yang bisa ditemukan di dapur dan sudah diolah dengan sangat berat. Misalnya, kita margarin. Margarin itu aslinya seperti minyak. Minyak ini kan cair. Nah, gimana caranya membuat seperti padat supaya bisa dioles di roti? Oh iya, kita secara kimia ini merubah tipe lemaknya dari struktur kimia gini, cheese jadi trans. Oh, trans fat gitu kan. Ternyata yang menemukan trans fat ini dapat Nobel Prize di bidang chemistry. Puluhan tahun berikutnya, ternyata trans fat ini setelah diteliti memiliki hubungan dengan penyakit kronis, salah satunya kanker. Wah, ini harus diregulasi. Produk pangan hanya boleh punya di bawah 1% trans fat. Nah, tapi apakah di bawah 1% itu
masih aman kalau kita makan tiap hari gitu kan. Nah, jadi dengan kesadaran ini sekarang itu sedang diteliti, adakah hubungannya di pihak food science sebagai pemroses pangan. Cara kita memproses pangan itu mempengaruhi betapa sehatnya pangan meskipun nutrisinya sama persis. Dua makanan, proteinnya sama, lemaknya sama, karbohidrat sama, garam sama, kalori sama. Tapi seberapa beratnya diproses dan seberapa sintetiknya ini ternyata mempengaruhi dan memang cenderung menaikkan risiko penyakit kronis. Nah, menurut saya ini adalah PR yang paling dekat. Bagaimana tetap berinovasi, produknya masuk ke supermarket, toko-toko yang memang kebanyakan orang makan dari situ, tapi mendobrak tren ini, gitu. Jadi makanya yang saya coba lakukan dengan tempe, yang saya mulainya di Eropa. Kenapa? Karena daya belinya mendukung. Itu ini sebetulnya. Di antara makanan yang ultra proses, kita memperkenalkan sesuatu yang alami, dan membuat orang bertanya bahwa, oh, ada ya pilihan kayak gini ya. Dan menariknya ini disambut di sana. Jadi sekarang produk bebas daging yang paling laku di Inggris, kalau di sana kan ada, misalnya burger nabati yang mirip banget burger daging sapi yang dipotong ada kayak darahnya gitu kan. Yang saya juga kadang suka makan itu gitu. Nah, yang paling laku itu justru tahu. Tahu ini memimpin pasar. Pasar protein ini di Inggris. Karena alami. Ada sejarahnya. Oh, Cina, Jepang, negara-negara Asia. Makanya potensi tempe di sini sebenarnya besar. Yang tadinya dianggap rendah dalam hal kurang canggih gitu. Kurang inovatif. Tapi inovasinya ini tuh sudah dilakukan 400-an tahun yang lalu di Klaten gitu. Yang nyobain bungkus kedelai rebus pakai mungkin daun jambu atau daun jati itu ada, itu inovasinya sudah. Dan 400 tahun berikutnya itu ya seperti inovasi apapun perlu diuji keamanannya. Ini sudah diuji 400 tahun hingga sekarang. Jadi keindahan tempe itu sebetulnya dalam kesederhanaannya. Dan bagaimana memperkenalkan ini ke industri pangan yang sekarang, yang dikonsumsi makanan luas, itu adalah tantangan food scientist. Dan ini nggak hanya tempe gitu ya. Iya, setuju banget. Nah, mau tahu kalau Better Nature tempe ini sekarang secara bisnis jelas bukan usaha mikro kan? Gitu ya. Dia sekarang masuk di kategori apa? Kecil, menengah, di menengah gitu ya? Kecil ya, masih kecil. Iya, karena sebetulnya kalau di Inggris itu kategorinya jumlah personel yang terlibat di dalam. Dan mungkin revenue juga. Tapi utamanya jumlah personel. Jadi kita personelnya 8 orang. Jadi kita selalu masuknya perusahaan kecil gitu. Tapi volume yang bersirkulasi adalah 42 ton tempe per bulan. Iya, dan itu tracknya seperti itu. Ya, besar. Maksudnya yang saya ingin cek itu baru di UK. Ya, jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, sebetulnya kan dengan kata lain 42 ton sebulan ya, ada pasarnya cukup besar. Betul. Gitu ya, potensinya itu juga terbuka. Indonesia seperti yang tadi kita diskusikan, tempe satu dari sekian banyak kemungkinan gitu. Saya hanya membayangkan ya, orang bilang bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa jadi lumbung pangan ya di masa mendatang gitu ya. Karena kita tahu problem pangan ini kan bukan hanya soal apakah iklim cocok atau enggak. Kita punya disruption of the supply chain sekarang dengan perang dan seterusnya gitu. Indonesia Asia Tenggara relatif aman begitu ya. Tapi kalau bicara visi seperti itu ke depan, di mana sih mestinya posisi Indonesia dalam urusan pangan global ini gitu? Ya, menurut saya Indonesia itu saya mungkin bias ya. Bisa jadi salah satu perpustakaan terbesar untuk inovasi pangan. Kenapa? Misalnya kita tanya, makanan khas Amerika itu apa sih? Burger, hotdog, pizza gitu. Itu tapi yang juga nggak original amat gitu ya. Tapi itu dari mana gitu kan? Oh ya, pizza dari Itali, burger dari imigran Hamburg dari Jerman gitu. Nah, Indonesia itu ada lebih dari 17.000 pulau, 300
suku dan lebih dari 700 bahasa gitu. Bayangin 300 suku ini dengan makanan olahan masing-masing, terinspirasi dari sumber daya alam di tempat masing-masing, resep turunan keluarga untuk selera lidah masing-masing, ini banyak sekali gitu. Nah, kalau ini didokumentasi dengan rapi gitu ya, dianalisis potensi nilai gizinya, dianalisis cara pengembangannya untuk industri, dianalisis cara mengintegrasikannya ke program makro domestik, sebelum kita bahas tentang ekspor sebagai diplomasi pangan maupun upaya untuk peningkatan ekonomi. Ini pilihannya banyak sekali. Dan menurut saya dengan pilihan yang lebih banyak ini peluang suksesnya lebih banyak. Misalnya perusahaan pembuat obat gitu kan. Untuk merilis satu obat, dia screeningnya itu 1 juta atau 1 miliar kandidat obat, yang paling berhasil 1-2 gitu. Nah, dibanding negara lain yang tidak punya sekian ragam pilihan, Indonesia punya gitu. Jadi kedepannya tinggal proses yang tadi. Manifestasi potensi menjadi dampak. Tapi syarat untuk bisa sampai ke sana, ini ngomong soal peran para pemangku kepentingan ya, ada pemerintah, ada bisnis, ada saintis, ada komunitas dan seterusnya gitu ya. Syaratnya apa sih gitu untuk bisa betul-betul menggerakkan? Dugaan saya Better Nature Tempe ini jalan sendiri nih. Gitu ya, artinya benar-benar usaha dari teman-teman yang kemudian bisa jalan dan berhasil gitu. Tapi idealnya kan semua pemangku kepentingan ini punya peran untuk memperkuat ini sama-sama gitu. Berdasarkan pengalaman selama ini, apa sih syaratnya untuk bisa sampai ke sana? Jujur kalimatnya mungkin terdengar cukup pesimistis, tapi kalau tidak bisa membantu, jangan mempersulit. Oke. Jadi bagus tuh. Jujur kalau untuk saya itu ya, saya tidak berharap banyak. Misalnya pemerintah membantu gitu. Pokoknya saya lakukan aja yang bisa saya lakukan. Sebagai startup di Eropa, dengan investor yang saya ketemu, dengan sumber daya yang ada, dengan teman-teman saya yang sangat pintar gitu ya, dengan koneksi yang kita punya, yang terus kita coba naikkan. Dan kita sangat fokus di apa yang bisa kita kendalikan ini gitu ya. Misalnya kasus spesifiknya seperti ini. Kita pengen banget 42 ton tempe yang kita jual itu kita berikan ke supply chain di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah supply chain Indonesia siap? 1, apakah siap memproduksi 42 ton tempe? 2, apakah siap kedelai untuk menghasilkan 42 ton tempe? 3, apakah siap dengan sertifikasi yang diterima di supermarket di Inggris, Jerman, dan Eropa? 4, apakah etika bisnis, integritasnya, misal tentang korupsi dan suap ini, bersih untuk bisa melakukan bisnis secara adil dan terpercaya dalam waktu panjang? Menurut saya ini adalah PR utama untuk pemangku kepentingan dalam hal manufaktur. Berikutnya, kalau kita ekspor tempe, 40 hari pakai kargo. Tarifnya bagaimana? Gitu. Nah, ini juga saya sebenarnya terus kontak dengan pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan, melalui KBRI London, sangat membantu. Kita tahu tarif impor kedelai gratis, tarif ekspor kedelai dari Indonesia gratis, tinggal tarif masuk ke Eropa. Nah, apakah ada jalur untuk misalnya menurunkan tarif ini gitu? Karena kenapa? Karena ini soal persaingan. Misalnya pabrik tempe di Belanda ya lebih murah ngirimnya. Gimana caranya membuat Indonesia ini lebih potensial untuk bersaing? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah PR pemangku kepentingan sebagai tingkat regulasi. Nah, ketiga, dari investasi juga. Misalnya, kita sudah punya permintaan 42 ton tempe. 42 ton tempe ini sekarang sirkulasinya adalah sekitar 150.000 pounds per bulan. Berarti ini sekitar 3 miliar. 3 miliar per bulan. Berarti ini 36 miliar per tahun. Nah, daripada ini kita misalnya tempenya belum bisa langsung dari Indonesia gitu, jadi maklun ke tempat lain, kan revenue-nya untuk mereka. Kita mau membawa ini dari Indonesia aja. Nah, untuk PR tadi pabrik-pabrik menyelesaikan
checkboxnya itu siapa yang berani investasi. Begitu kan. Misalnya satu fasilitas bisa 15 miliar untuk ekspor tempe. Siapa yang mau investasi? Ini dari bagaimana kita bisa mengakses modalnya ini. Seperti itu. Nah, ini adalah PR stakeholder dari segi pendanaan. Gitu. Dan lainnya masih banyak dari segi pasar. Selama ini ada nggak pembicaraan dengan itu financiers gitu? Mereka saya nggak tahu ya, banyak yang masuk ke urusan food and beverages, lebih banyak untuk dagang gitu ya. Tapi pernah nggak diskusi gitu? Ada minat nggak sih sebenarnya untuk melihat ini jadi kenyataan gitu? Karena potensinya besar sekali kan? Iya, sebetulnya ada. Tapi secara relatif minat atau appetite-nya ini jauh lebih rendah dibandingkan investor asing. Jadi saya masuk ke dunia bisnis ini pada saat boomingnya plant-based meat gitu, pengganti daging gitu kan. Nah, ini minat investor Eropa dan Amerika itu luar biasa dan mereka berani dalam hal saya sebagai investor individual saya mau masukin misalnya 3 miliar, nanti secara administrasinya ini convertible notes. Nanti kalau kamu ditentukan nilai perusahaannya, punya saya sahamnya langsung dikonversi aja ya sesuai jumlahnya. Langsung gitu. Nah, kebanyakan investor Indonesia yang saya bicara itu masih lebih alot dalam hal ini. Dan tapi saya bisa memaklumi gitu. Karena kalau saya lihat sejarahnya misalnya kapitalisme VOC gitu ya. Kalau itu kan nilai perusahaan VOC itu setara dengan Apple ditambah Microsoft ditambah yang lain ditambah yang lain. Jadi secara kultur dari ratusan tahun yang lalu memang bangsa Eropa ini sudah lebih terbiasa dengan sistem kapitalisme ini. Investasi, sabar menunggu hasilnya, belum dividen dulu, nanti baru dividen, nanti baru merap. Jadi ini ada faktor kultur juga, ada budaya investasi. Jadi saya bisa memaklumi. Tapi saya tetap berharap bahwa investor Indonesia ini lebih berani, yang perlu diimbangi dengan lebih teliti ya, melihat potensi investasi yang baik untuk berkontribusi ke hal-hal yang bisa memajukan kepentingan negara juga secara global. Wah, ini ada satu cerita nih yang berhubungan dengan diskusi ini nih. Ada sinias namanya Suman Jaya, gitu. Dia pernah bilang tuh, problem besar Indonesia nih dalam urusan begini ya, susah untuk investasi dan segala macam karena akar kapitalismenya itu pedagang kelontong. Gitu ya, jadi yang naruh duit segini habis itu langsung dapat untung gitu ya. Jadi dan itu susah sekali untuk diajak mikir visi yang jauh-jauh gitu ya. Berharap ya kita ke depan punya investor, orang-orang berduit yang lebih visioner gitu, bisa paham pemikiran seperti ini. Nah, terakhir pertanyaan, rencana ke depan ya, sekarang udah di bisnis, food ngajar nggak di universitas? Hanya dosen tamu kadang-kadang gitu ya. Tapi untuk pengembangan seluruhnya ini apa nih rencana dan langkah yang sekarang sedang dirintis? Paling dekat ke depan, saya ingin memberi contoh bahwa dengan tempe ini bisa memberikan kekuatan ekonomi dan sosial kembali ke masyarakat Indonesia. Sangat tidak gampang. Jadi perusahaan ini seperti yang saya tadi jelaskan gitu, saya mencari investasi yang strategis untuk memperbesar peluang supaya ekspor tempe di Indonesia ini bisa cukup besar, merubah rantai supply chain kedelai, nggak usah memutus rantai hingga hilang seluruhnya dari impor, mengurangi aja dulu, baru perlahan seperti itu. Jadi saya ingin membuat koneksi antara perubahan global dengan perubahan domestik. Nah, kalau ditanya ini berapa lama, ini bisa jadi minimal 5 tahun hingga 10 tahun. Tapi memang nasihat dari mentor-mentor saya itu. Jadi pada akhirnya membuat perubahan adalah yang cukup sabar untuk terus puluhan tahun. Nah, untuk jangka panjangnya, saya sebetulnya sangat ingin mengajar ya. Karena mengajar untuk saya itu perihal mewariskan ilmu ke generasi berikutnya. Di sini saya bisa lebih berharap bahwa siapa tahu nanti ada beberapa orang yang melanjutkan perjuangannya dalam wujud yang sama atau berbeda gitu. Tapi sebelum mengajar, saya ingin ilmu saya
mantap dulu. Jadi saya nggak hanya ngerti ilmunya, tapi udah ada pengalaman yang solid. Baru dari situ saya ingin mengajar pada akhirnya. Dan menulis juga. Ditunggu bukunya. Ini kayaknya penting sekali. Driando Ahnan Winarno, terima kasih sekali sudah bergabung di Jalin Talks. Senang sekali percakapan yang membuka banyak hal untuk pembicaraan kita. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Ya. Begitu teman-teman, kita selesai berdiskusi dengan Ando. Ya, satu insight yang luar biasa, bukan hanya tentang teknologi pangan, tetapi saya kira juga kontribusinya terhadap kebudayaan kita. Demikian, kita ketemu lagi di Jalin Talks berikut.